Oh gitu, oke oke. Sesuai forum pimpinan sidang? Sesuai forum, tapi belum ada Ya, yang menyepakati ya. ya sesuai order. Ya udah sesuai aja sama fraksi 4. Oke, terima kasih fraksi 5. Fraksi 1. Fraksi 1. Fraksi 1 setuju dengan fraksi 4. Oke, fraksi 2. Sesuai forum. Sesuai forum. Fraksi 3. Fraksi 3. Halo, fraksi 3. Ikut fraksi 5 teh. Pres. Ikut fraksi 5. Iya, oke, setuju berarti ya artinya. Oke, karena sudah disepakati order dari fraksi 4, kita langsung saja ke agendanya. Silahkan DPM, sudah siap? Halo, anggota DPM ada di sini? Bertanya dulu boleh. Silahkan DPM. Ketika nanti ada pertanyaan, apakah tiap orangnya yang memaparkan laporan kerja boleh memikirkan dulu jawaban sebelum menyampaikan jawabannya? Dikembalikan ke forum. Bagaimana forum? Fraksi 4. Fraksi 5 dulu deh. Fraksi 5. Fraksi 5. Skip. Bentar. Skip pimpinan sidang. Fraksi 4. Ini mungkin bukan order ya, tapi ingin memberikan pandangan kalau misalnya nanti memang perlu memikirkan lebih jauh gitu atau memverifikasi data-data, mending nanti aja diajukannya, kan mungkin tidak semua pertanyaan akan dipikirkan lama-lama ya, maksudnya kan ada pertanyaan yang cuman butuhnya jawaban penjelas atau klarifikasi yang bisa langsung dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang memang membutuhkan waktu lama gitu, terutama yang kayak memverifikasi data ataupun memverifikasi orang lain atau pihak lain yang bekerja sama, mungkin itu nanti bisa diajukan aja ya, mau tungguin 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu ke forum itu sesuai dengan pertanyaannya. Makasih. Oke, terima kasih fraksi 4. Bagaimana DPM dengan pandangan dari fraksi 4? Mungkin yang fraksi lain dulu mau ngasih pandangan. Karena kan tadi bukan order, jadi mungkin sebenarnya tidak perlu dipapai satu-satu. Oke. Ya dari fraksi 5 juga setuju dengan pandangan fraksi 4. Gitu pimpinan sidang. Oke, terima kasih fraksi 5. Bagaimana fraksi 1? Ada pandangan? Atau Fraksi 1 juga setuju dengan pandangan dari fraksi 4. fraksi 2? Mau tanya dulu, Pak Presidium. Silahkan. Berarti kalau misalnya nanti seumpamanya butuh waktu itu, yang order itu berarti dari fraksi atau dari ininya, DPM-nya? Misalnya butuh waktu nih. Oke. Dikembalikan ke fraksi 4. DPM ya, kan maksudnya yang tahu bakal lama atau enggak DPM-nya. Kalau fraksi kan menanyakan. Oh iya. Karena kalau kita yang order gitu. Maksudnya jadi kayak ngasih info ke ya maksudnya memberikan order, nanti tetap kita kan yang menyetujui mah karena yang punya hak suara kita fraksi maksudnya. Tapi itu bisa apa? Bisa apa ya namanya teh? Mengeluarkan order gitu si DPM juga. Undangan berarti ya jatuhnya. Ya, kan itu tuh hak suara nggak sih? Order tuh. Oke. Terima kasih. Ya, setuju. Oke. Fraksi 3 terakhir. Halo, fraksi 3. Ya, izin Pres. Ya, silahkan.
Boleh diulang lagi order yang sudah disepakati dan tadi pandangan dari fraksi 4 ya. Soalnya rekan-rekan saya baru join. Oke. Tadi di awal ada order dari fraksi 4 untuk melakukan berdiskusi dengan fraksinya selama 2 kali 5 menit terkait bahasan dari DPM. Apa yang akan ditanyakan dan lain sebagainya. Lalu ada pandangan dari fraksi 4 yaitu apa tadi ya? Pandangan dari fraksi 4 yaitu difleksibelkan kepada DPM nanti order waktu untuk menjawab atau tidak. Seperti itu. Oke, terima kasih Presidium. Jadi seperti itu teman-teman fraksi 3. Bagaimana fraksi 3? Belum ada jawaban? Atau akan memberikan pandangan fraksi 3? Fraksi 3, tinggal fraksi 3 yang belum memberikan jawaban ataupun pandangan di sini. Sepakat, Pres. Sepakat. Kepada Teh Prila selaku undangan silahkan. Ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum memulai? Kepada Sudah cukup. ya, Pres. peninjau. Oke, terima kasih Teh Prila. Peninjau. Kang Fulki. Oh, ternyata cuma unmute ya. Oke, sudah siap anggota DPM. Presidium 2 silahkan untuk menampilkan laporan kerjanya. Oke. Ya, silahkan kepada DPM untuk membahasnya. Untuk halo DPM, sudah siap? Ya, terima kasih pimpinan sidang. Oke. Ya, silahkan. Saya mulai bacakan ya. Laporan kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia 2020. Disusun oleh DPM HMFFP MIPA UPI 2020, Departemen Pendidikan Fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia 2020. Prakata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Tidak terasa satu periode kepengurusan telah kami lewati sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Fisika periode 2020. Sepanjang satu periode kepengurusan ini, suka dan duka kami lalui bersama. Semoga apa yang telah kami lakukan dapat menjadi suatu kebermanfaatan. Segala kekeliruan, kesalahan, maupun kekhilafan yang kami lakukan semoga dapat menjadi pembelajaran bagi DPM HMF FP MIPA UPI periode berikutnya. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada orang tua, rekan, serta seluruh pihak yang telah membimbing, membersamai, membelajarkan, serta memberikan masukan kepada kami. Selama satu periode keberjalanan kepengurusan DPM HMFF PMIPA UPI 2020, kami sadari bahwa terdapat banyak kekurangan selama menjalankan amanah yang diberikan pada kami. Namun hal tersebut menjadi pelajaran dan proses
untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Dengan segala ketulusan hati, kami meminta maaf atas segala kekurangan tersebut. Laporan kerja ini merupakan pertanggungjawaban kami di dunia dan semoga dapat menjadi peringan hisab kami di akhirat kelak. Semoga dapat diambil hikmah, pembelajaran, dan menjadi sebuah kebermanfaatan yang dapat diambil oleh kepengurusan periode berikutnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 Pendahuluan. Organisasi kemahasiswaan ialah tempat atau wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya dalam berorganisasi, mengembangkan minat, bakat, keahlian, dan kemampuan sosial. Organisasi mahasiswa memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa. Manfaat yang dapat dirasakan antara lain melatih kepemimpinan, mengatur waktu, memperluas jaringan, mengasah kemampuan sosial, dan memecahkan masalah. DPM HMF FP MIPA UPI merupakan organisasi kemahasiswaan tingkat departemen di Departemen Pendidikan Fisika UPI yang bergerak dalam ranah legislatif. DPM HMF FP MIPA UPI memiliki 4 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, fungsi pengawasan, dan fungsi aspirasi. Keempat fungsi tersebut menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga setiap anggota DPM HMF FP MIPA UPI harus mengetahui dan menjalankan keempat fungsi tersebut. DPM HMF FP MIPA UPI merupakan organisasi yang posisinya sejajar dengan lembaga eksekutif HMF FP MIPA UPI. Dengan demikian, DPM HMF FP MIPA UPI harus dapat berkoordinasi dengan lembaga eksekutif HMF FP MIPA UPI sehingga terbentuk keharmonisan dan keselarasan dalam HMF FP MIPA UPI. B. Tujuan. Dalam anggaran rumah tangga HMF FP MIPA UPI, Bab 7, Pasal 14, tercantum tugas dan wewenang DPM HMF FP MIPA UPI sebagai berikut. Izin mengirimkan link dulu. Saya ulangi. B. Tujuan. Dalam anggaran rumah tangga HMF FP MIPA UPI, Bab 7, Pasal 14, tercantum tugas dan wewenang DPM HMF FP MIPA UPI sebagai berikut. 1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi segala ketetapan Mumas HMF FP MIPA UPI. 2. Anggota DPM HMF FP MIPA UPI melaporkan kerjanya di Mumas HMF FP MIPA UPI. 3. Membentuk undang-undang bersama Ketua HMF FP MIPA UPI. Boleh di 4. Berkoordinasi bersama Ketua HMF FP MIPA UPI dalam memberikan pertimbangan dan kebijakan-kebijakan yang diambil Ketua HMF. 5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan AD dan ART HMF FP MIPA UPI, ketetapan Mumas HMF FP MIPA UPI, Undang-Undang HMF FP MIPA UPI, kebijakan Ketua HMF FP MIPA UPI, anggaran pendapatan dan belanja organisasi, serta program yang dijalankan oleh pengurus himpunan selama 1 periode kepengurusan. 6. Menjalankan seluruh fungsi DPM HMF FP MIPA UPI. 7. Membentuk tim khusus untuk menunjang fungsi DPM HMF FP MIPA UPI dengan persetujuan Ketua HMF FP MIPA UPI. 8. DPM HMF FP MIPA UPI mewakili mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FP MIPA UPI, baik ke dalam maupun keluar HMF FP MIPA UPI dalam berkoordinasi dengan organisasi kemahasiswaan lain sesuai fungsinya.
9. DPM HMFFP MIPA UPI berwenang mengeluarkan memorandum dengan ketentuan A. Memorandum 1 dikeluarkan apabila Ketua HMFFP MIPA UPI melanggar AD, ART, dan atau GBPK. B. Memorandum 2 dikeluarkan apabila dalam jangka waktu 2 minggu Memorandum 1 tidak ditanggapi secara tertulis dan tidak ada upaya menuju arah perbaikan. 10. DPM HMFFP MIPA UPI berwenang merekomendasikan Mumais apabila ayat 9B tidak ditindaklanjuti oleh Ketua HMFFP MIPA UPI dalam jangka waktu 2 minggu. 11. Meminta laporan kerja setiap berakhirnya program kerja kepada Ketua HMFFP MIPA UPI. 12. Melaporkan laporan kerja kepada anggota HMFFP MIPA UPI melalui Mumas HMFFP MIPA UPI. 13. Membentuk kepanitiaan khusus Mumas dan Mumais yang independen terdiri dari ad hoc dan panitia pelaksana. 14. Melaksanakan hak angket, yakni hak untuk mengadakan pencarian informasi mengenai permasalahan HMFFP MIPA UPI. 15. Melaksanakan hak interpelasi, yakni hak untuk meminta keterangan kepada Ketua HMFFP MIPA UPI terhadap segala kebijakan yang dilaksanakan apabila hak angket telah terpenuhi. 16. Melaksanakan hak petisi, yakni hak untuk mengeluarkan petisi berupa pernyataan sikap terhadap suatu kebijakan baik, kebijakan intern maupun kebijakan ekstern Ketua HMFFP MIPA UPI yang mempengaruhi kehidupan HMFFP MIPA UPI yang dilaksanakan apabila hak interpelasi telah terpenuhi. 17. Melaksanakan hak inisiatif, yakni hak untuk memberi ide secara lisan maupun tulisan. 18. Melaksanakan hak budget, yakni hak untuk mendapatkan jumlah anggaran dari HMFFP MIPA UPI untuk menunjang terlaksananya kinerja DPM HMFFP MIPA UPI dan hak untuk melakukan audit terhadap keuangan HMFFP MIPA UPI dan keuangan UKK HMFFP MIPA UPI yang berasal dari kekayaan himpunan. Berikut logo DPM HMFFP MIPA UPI. D. Waktu. Masa kerja anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia atau yang disingkat DPM HMFFP MIPA UPI periode 2020 dimulai pada pengucapan sumpah di Musyawarah Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia atau Mumas HMFFP MIPA UPI 2020 pada tanggal 2 Februari 2020 dan berakhir di Mumas HMFFP MIPA UPI 2021. E. Daftar anggota. Sesuai AD/ART HMFFP MIPA UPI, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa berjumlah sekurang-kurangnya 11 orang dan sebanyak-banyaknya 15 orang anggota biasa HMFFP MIPA UPI. Berikut. 1. Reza Prila Maharani, NIM 1804948 dengan amanah ketua. 2. Jundi Ahmad Mujadid dengan NIM 1902359 dengan amanah Badan Urusan Rumah Tangga. 3. Erni Trianggraeni, NIM 1901675 dengan amanah Badan Legislasi. 4. Irma Febrianti dengan NIM 1903639 dengan amanah Badan Aspirasi. 5. Dinda Lestari, ada kesalahan NIM-nya, mohon maaf nanti diperbaiki. Dengan amanah Komisi 1 Pengawasan. 6. Niko Maruli, NIM 1704947 dengan amanah Komisi 1 Pengawasan. 7. Serlin Ilene,
NIM 1804381 dengan amanah Komisi 1 Pengawasan. 8. Alifianisa Sukma Arini, NIM 1902572 dengan amanah Komisi 2 Pengawasan. 9. M. Panji dengan NIM 1801765 dengan amanah Komisi 2 Pengawasan. 10. Elita Hoirunisa, NIM 1807675 dengan amanah Komisi 3 Pengawasan. 11. Rian Firdaus, NIM 1907666 dengan amanah Komisi 3 Pengawasan. 12. Yusuf Maulana, NIM 1909373 dengan amanah Komisi 3 Pengawasan. F. Penutup. Sekian informasi secara umum mengenai DPM HMF FP MIPA UPI periode 2020. Semoga dapat dijadikan gambaran umum mengenai lembaga legislatif tingkat departemen di Departemen Pendidikan Fisika UPI. Terima kasih atas masukan, saran, dan dukungan kepada HMF FP MIPA UPI periode 2020. Bab 2. Laporan kerja DPM HMF FP MIPA UPI. A. Laporan kerja Ketua DPM HMF FP MIPA UPI. 1. Pendahuluan. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya yang terus mengalir selama saya mengemban amanah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan setiap umat dalam kehidupan. Tak terasa, satu periode kepengurusan telah saya lalui bersama 11 anggota DPM HMF FP MIPA UPI 2020. Sebagai pribadi yang masih sangat awam dalam organisasi dan perlu bimbingan lebih lanjut, tanggung jawab ini tentu saja menjadi suatu hal yang sangat besar dan harus saya jalani sebaik mungkin. Seiring berjalannya waktu, DPM HMF FP MIPA UPI telah melakukan berbagai program kerja dan melaksanakan segala tanggung jawab yang harus dilaksanakan selama satu periode kepengurusan. Tanggung jawab yang kami emban selama satu periode kepengurusan tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalani dengan sebaik mungkin, sesuai dengan fungsi sebagaimana mestinya. Dalam 1 tahun kepengurusan ini, kami mengalami banyak hal, entah itu yang bersifat menguatkan atau menjadi suatu pembelajaran baru bagi kami. Saya sangat sadar dalam menjalankan tanggung jawab ini, banyak sekali kekurangan yang dilakukan terutama oleh saya pribadi. Saya berharap kesalahan dan kelalaian dalam kepengurusan yang saya pimpin dapat menjadi suatu pembelajaran yang berharga dan menjadi suatu acuan untuk menjadi lebih baik di kepengurusan selanjutnya. Tak lupa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang selalu membersamai, memberikan saran, masukan, dan bimbingan. Terima kasih kepada Ketua beserta pengurus harian HMF FP MIPA UPI. Terima kasih kepada semua anggota DPM HMF FP MIPA UPI periode 2020 yang selalu membersamai dan menguatkan. 2. Deskripsi tugas. Dalam keberjalanannya, Ketua DPM HMF FP MIPA UPI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. A. Mengoordinir penyusunan rencana kerja DPM HMF FP MIPA UPI. B. Mengoordinir seluruh anggota DPM HMF FP MIPA UPI. C. Membawahi dan mengawasi secara langsung alat kelengkapan DPM HMF FP MIPA UPI. D. Mewakili DPM HMF FP MIPA UPI dalam berhubungan dengan organisasi kemahasiswaan lain. E. Mengadakan konsultasi dengan ketua himpunan sesuai dengan kebutuhan. Tiga. Kondisi objektif. A. Kondisi internal. DPM HMF FP MIPA UPI terdiri dari 12 orang anggota DPM HMF FP MIPA UPI 2020 yang tercatat pada keputusan Mumas HMF FP MIPA UPI 2020 nomor 36 garis miring Mumas garis miring HMF FP MIPA UPI garis miring 2 garis miring 2020
yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2020. Salinan keputusan Mumas HMF tentang anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa HMF FPMIPA UPI periode 2020 terlampir. Berikut rincian nama-nama anggota DPM HMF FPMIPA UPI 2020 yang tercantum dalam keputusan tersebut. Satu, Reza Prila Maharani, NIM 1804948, Program Studi Pendidikan Fisika. 2. Jundi Ahmad Mujadid, NIM 1902359, Program Studi Pendidikan Fisika. 3. Erni Trianggraeni, NIM 1901675, Program Studi Pendidikan Fisika. 4. Irma Febrianti, NIM 190393639, Program Studi Pendidikan Fisika. 5. Dinda Lestari, NIM-nya ada kesalahan, Program Studi Pendidikan Fisika. 6. Niko Maruli, NIM 1704947, Program Studi Pendidikan Fisika. 7. Sherlyn Ilene, NIM 1804381, Program Studi Pendidikan Fisika. 8. Alivia Nisa Sukmarini, NIM 1902572, Program Studi Pendidikan Fisika. 9. M. Panji RN, NIM 1801765, Program Studi Pendidikan Fisika. 10. Elita Hoirunisa, NIM 1807675, Program Studi Pendidikan Fisika. 11. Rian Firdaus, NIM 1907666, Program Studi Pendidikan Fisika. 12. Yusuf Maulana, boleh di bawahkan. Pada tanggal 6 Februari 2020, DPM HMF FPMIPA UPI melakukan pembagian kerja dengan menetapkan struktur kelengkapan DPM HMF FPMIPA UPI yang disusun berdasarkan musyawarah anggota DPM HMF FPMIPA UPI, sehingga terbentuk struktur kelengkapan DPM HMF FPMIPA UPI periode 2020 sebagai berikut. 1. Ketua Reza Prila Maharani, Badan Urusan Rumah Tangga Jundi Ahmad Mujadid, Badan Legislasi Erni Trianggraeni, Badan Aspirasi Irma Febrianti, Komisi Pengawasan, Komisi 1 Pengawasan Dinda Lestari, Niko Maruli, dan Sherlyn Ilene, Komisi 2 Pengawasan Alivia Nisa Sukmarini dan M. Panji RN, Komisi 3 Pengawasan Elita Hoirunisa, Rian Firdaus, dan Yusuf Maulana. Pada tanggal 10 Februari 2020 ditetapkan Ketua DPM HMF FPMIPA UPI 2020 dengan tercatat nama Reza Prila Maharani sebagai Ketua DPM HMF FPMIPA UPI periode 2020 sesuai Surat Keputusan nomor 001-SKP-A-DPM HMF _2-2020 pada rapat paripurna DPM HMF FPMIPA UPI tentang pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. SK Ketua DPM HMF FPMIPA UPI terlampir. Rapat koordinasi DPM dengan Ketua HMF FPMIPA UPI dilaksanakan mulai bulan Februari pada tanggal 19 Februari 2020 di FPMIPA B UPI dengan agenda bahasan formatur pengurus inti HMF FPMIPA UPI 2020. Rapat koordinasi kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020 di M405 FPMIPA A UPI dengan agenda bahasan alur aspirasi, hal-hal yang perlu dikoordinasikan, alur budgeting, dan SOP-SOP lembaga atau bidang.
Notula rapat koordinasi terlampir. Koordinasi lain di luar rapat koordinasi secara formal pun berjalan cukup baik, meskipun tidak dapat dipungkiri banyak kendala saat menjalin koordinasi antara satu sama lain. Koordinasi yang dilakukan berupa budgeting keuangan, penyampaian hasil layanan atau jaring aspirasi, serta pembahasan pengkajian undang-undang. Rapat kerja 1 dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Maret 2020 di Student Corner FPMIPA AUPI, Dewan DPM HMF FPMIPA UPI mengenalkan alat kelengkapan DPM, menyampaikan alur koordinasi, alur aspirasi, rencana kerja selama 1 periode, dan sosialisasi format pengawasan. PowerPoint Raker 1 terlampir. Setelah rapat kerja 1, koordinasi himpunan berjalan secara daring, sehingga koordinasi antar pihak eksekutif dan legislatif dilaksanakan melalui media sosial. Rapat kerja 2 dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 13 September 2020 di Zoom Meeting. DPM HMF FPMIPA UPI menyampaikan progres kerja yang telah dilaksanakan masing-masing alat kelengkapan DPM HMF FPMIPA UPI. PowerPoint Raker 2 terlampir. Rapat kerja 3 dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 3 Januari 2021 di Zoom Meeting. DPM HMF FPMIPA UPI menyampaikan keterlaksanaan program kerja DPM HMF FPMIPA UPI selama 1 periode kepengurusan, pengkajian undang-undang apa yang telah dilaksanakan, hasil penjaringan aspirasi, serta penyampaian hasil pengawasan selama 1 periode kepengurusan berupa nilai setiap program kerja dan evaluasi rekomendasi yang diberikan DPM terhadap setiap program kerjanya. Pada rapat kerja 3 ini juga disampaikan hambatan evaluasi rekomendasi anggota DPM HMF FPMIPA UPI selama menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya sebagai lembaga legislatif di tingkat Departemen Pendidikan Fisika agar diketahui oleh pengurus harian yang mungkin menjadi anggota DPM pada periode berikutnya. PowerPoint Raker 3 terlampir. B. Kondisi eksternal. DPM HMF FPMIPA UPI berhubungan cukup baik dengan pihak eksternal. Pada awal kepengurusan dibentuk forum diskusi DPM FPMIPA yang berupa grup di sosial media WhatsApp yang bertujuan untuk silaturahmi dan saling mengenal DPM tiap himpunan. Meskipun pada akhirnya keberadaan grup tersebut tidak termaksimalkan sebagaimana mestinya. Pada saat pihak eksekutif melakukan studi banding, pada tanggal 8 Agustus 2020, DPM HMF FPMIPA UPI berkesempatan melakukan sharing informasi dengan DPM BKFIP UPI mengenai kelegislatifan. Pada tanggal 25 September 2020, DPM HMF FPMIPA UPI mengikuti reses yang dilakukan oleh DPM Rema UPI. Selain itu, DPM HMF FPMIPA UPI mengirim beberapa pendelegasian pada kegiatan legislatif, yaitu 2 orang anggota DPM HMF FPMIPA UPI untuk mengikuti kegiatan Parlemen Muda pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2020 yang diselenggarakan oleh DPM Rema UPI. 2 orang tersebut yaitu Reza Prila Maharani dan Dinda Lestari. Ketua DPM HMF FPMIPA UPI yang secara otomatis menjadi anggota MPM Rema UPI melaksanakan kewajibannya dengan berpartisipasi dalam kegiatan sidang umum MPM Rema UPI dan beberapa kegiatan MPM Rema UPI lainnya seperti temu bareng anggota MPM pada tanggal 16 November 2020. Ketua DPM HMF FPMIPA UPI beberapa kali melakukan komunikasi dan sharing secara non-formal
dengan ketua DPM di himpunan lain. Hal tersebut dilakukan untuk bertukar informasi mengenai kondisi dari masing-masing DPM di himpunannya. Empat, hambatan. Dalam upaya merealisasikan tugas yang diemban, ada beberapa hal yang menjadi hambatan DPM HMFFP MIPA UPI 2020. Di antaranya, A. Sulit mencari agenda bersama dengan seluruh anggota DPM HMFFP MIPA UPI untuk mempererat hubungan internal antar anggota DPM HMFFP MIPA UPI. B. Kurangnya pengetahuan dari setiap anggota DPM HMFFP MIPA UPI 2020 terkait fungsi dan tugas yang diemban. C. Pengawasan keterlaksanaan undang-undang belum optimal. 5. Evaluasi. Berdasarkan hambatan yang dirasakan, berikut evaluasi DPM HMFFP MIPA UPI 2020 sebagai berikut. A. Banyaknya anggota DPM HMFFP MIPA UPI 2020 yang masih dirasa kurang cukup pengetahuannya mengenai fungsi dan tugasnya sebagai DPM HMFFP MIPA UPI sehingga belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik. B. Banyaknya anggota DPM HMFFP MIPA UPI 2020 yang masih dirasa kurang cukup pengetahuannya dalam memaknai esensi Undang-Undang HMFFP MIPA UPI sehingga belum bisa melakukan pengawasan undang-undang dengan baik. C. Komunikasi dan koordinasi antar ketua dan alat kelengkapan DPM dirasa kurang optimal, sehingga terkadang ketua DPM kekurangan informasi mengenai kondisi alat kelengkapan DPM HMFFP MIPA UPI. 6. Rekomendasi. Berdasarkan evaluasi yang telah dipaparkan, berikut rekomendasi untuk perbaikan evaluasi yang ada. A. Melakukan sesi sharing dengan kakak tingkat di Departemen Pendidikan Fisika atau DPM HMFFP MIPA UPI yang menjabat pada periode sebelumnya. B. Ketua DPM HMFFP MIPA UPI lebih aktif menggali informasi mengenai kondisi alat kelengkapan DPM agar komunikasi dan koordinasi antara keduanya dapat berjalan lebih optimal. 7. Penutup. Satu periode kepengurusan telah berlalu, namun bukan berarti kegiatan untuk mencari pengalaman harus berakhir. Masih banyak hal yang perlu dibenahi serta dikembangkan. Untuk mencapai hal tersebut perlu kerjasama, koordinasi, serta komunikasi yang baik. Demikian laporan ini dibuat. Semoga melalui laporan kerja ini dapat menjadi acuan untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatian, kerjasama, dan bantuannya, saya mengucapkan terima kasih. Oke. Halo. Seperti yang sudah kita sepakati tadi, sekarang waktunya untuk membahas yang sudah disampaikan oleh Ketua DPM HMFFP MIPA UPI. Dan seperti yang sudah disepakati tadi, untuk melakukan skorsing dulu selama 2 kali 5 menit. Skorsing 2 kali 5 menit yang pertama dibuka.
Skorsing 2 kali 5 menit pertama. Saya tutup. Kepada fraksi 1, apakah dibutuhkan ya untuk 2 kali skorsing yang kedua? Fraksi 1. Iya, butuh. Fraksi 2, apakah dibutuhkan untuk berdiskusi? Butuh. Fraksi 3. Fraksi 3. Cukup. Cukup. Fraksi 4. Cukup. Cukup. Fraksi 5. Fraksi 5. Fraksi 5. Fraksi 5. Untuk sementara 2 fraksi menyatakan butuh waktu lagi, 2 fraksi cukup. Dikembalikan kepada forum, apakah akan dilanjutkan ke skorsing 2 kali 5 menit yang kedua? Atau cukup? Fraksi 1. Tetap dengan jawabannya? Fraksi 1. Fraksi 1 dilewat. Fraksi 2. Maaf, tadi agak Oh ya, agak putus-putus. Ya, mau dicukupkan saja tadi. Sudah oh, didiskusikan. dicukup. Oke, fraksi 2. Sesuai forum. Sesuai forum. Fraksi 5. Fraksi 5. Fraksi 5. Fraksi 5. Tinggal fraksi 5. Halo? Sepertinya fraksi 5 tidak ada ya. Halo, fraksi 5. Tolong panitia, apa fraksi 5 ada? Kok tidak menjawab? Fraksi 5. Apakah bisa kita anggap abstain saja suaranya atau bagaimana? Interupsi point of justification. Mungkin kalau misalnya sudah sama panitia sudah di request atau sama host sudah di request buat unmute tapi tidak meng-on-kan mikrofon, artinya mungkin fraksi 5 sedang tidak di tempat sehingga ya sedang tidak dalam musyawarah mungkin. Oke. Pandangan Mungkin dari
Mungkin kita anggap abstain saja suaranya. Jadi waktunya sudah dicukupkan. Silahkan kepada fraksi 1. Ada yang ingin dibahas dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ketua DPM? Fraksi 1? Tidak ada, Pre. Tidak ada. Fraksi 2? Skip dulu. Ada yang ingin dibahas atau dipertanyakan? Skip dulu. Fraksi 3, silahkan. Tidak ada yang dibahas. Tidak ada yang dibahas. Fraksi 4? Sama Uti, fraksi 4. Silahkan fraksi 4. Ya maaf, dari fraksi 4. Terima kasih sebelumnya ya untuk siapa Reza, selaku Ketua DPM. Luar biasa ya, dan terkait kinerja laporan kerjanya sudah cukup, tetapi mohon untuk yang tadi salah-salah tulis segera dibetulkan agar nanti ketika rekapnya dirilis itu sudah betul, tidak ada yang kelewat. Terima kasih. Terima kasih fraksi 4. Fraksi 2? Fraksi 2? Oh iya, mau ini sih nanya aja. Boleh kan nih? Silahkan. Yang mau Ya, nanya, silahkan. kan di bagian deskripsi tugas itu kan ada ya di poin E itu mengadakan konsultasi dengan ketua himpunan sesuai dengan kebutuhan ya. Apakah pernah terjadi atau enggak gitu? Mau nanya aja. Kepada Ketua DPM langsung dijawab, silahkan. Ya, terima kasih Sidik pertanyaannya. Untuk konsultasi dengan Ketua Himpunan, alhamdulillah kita sering saling berkonsultasi ya. Contohnya tadi juga ada di awal kepengurusan pun kita saling konsultasi mengenai formatur untuk pengurus inti. Kemudian ada juga konsultasi-konsultasi lain yang biasanya kita agendakan di rapat koordinasi setiap bulan. Seperti itu. Cukup atau jelas nggak? Atau kurang jelas? Oh berarti kalau kalau konsultasi itu masuknya ke situ ya? Maaf Pak Presidium. Ya, silahkan langsung saja lanjutkan. Berarti kalau misalnya yang tadi konsultasi itu masuknya ke itu ya, ke kayak rapat koordinasi yang kayak gitu. Dan di luar itu juga, berarti maksudnya? Nggak perlu ada catatan khusus gitu, kayak terjadi konsultasi atau dan sebagainya gitu. Boleh diulangin nggak? Kurang paham. Oh iya. Jadi yang tadi yang konsultasi itu berarti masuk ke yang kayak rapat koordinasi per bulan kayak gitu juga gitu. Atau di luar dari itu juga gitu maksudnya. Ya. Izin menjawab Pak Presidium. Ya, silahkan langsung saja. Ya. Untuk konsultasi secara formalnya gitu, kita biasanya agendakan rapat koordinasi. Namun di luar itu pun, non formal pun kita beberapa kali ngobrol gitu ya. Kadang ngobrol santai juga, ya masuknya konsultasi. Mengenai himpunan juga pernah. Oke. Makasih Teteh. Terima kasih Pak Presidium, dikembalikan. Oke, terima kasih. Dari fraksi 3 ada yang angkat tangan, silahkan. Rekan saya dia izin bertanya. Baik. Oke. Oke. Izin Presidium, izin bertanya kepada Ketua DPM. Siapa? Ada 2 pertanyaan. Sebelumnya dijelaskan di kondisi eksternal bahwa
forum komunikasi DPM FPMIPA tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pertanyaannya, mengapa Forkom DPM FPMIPA tidak berjalan sebagaimana mestinya? Untuk pertanyaan kedua, apakah ada bentuk koordinasi DPM dengan DPM BEM FPMIPA setelah Ormawa fakultas terbentuk? Itu aja pertanyaannya. Dikembalikan lagi kepada Presidium. Terima kasih. Ya, boleh langsung dijawab saja oleh DPM. WhatsApp itu isinya ketua-ketua DPM di FPMIPA. Nah, itu kurang optimal gitu fungsinya karena memang grupnya itu sepi gitu. Kita nggak ada diskusi lagi selain silaturahmi atau berkenalan gitu. Jadi setelah itu ke depannya memang tidak ada lagi diskusi di grup chat itu. Jadi bisa Prila simpulkan bahwa forum DPM FPMIPA-nya kurang gitu. Kita kurang sharing. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai dengan DPM FPMIPA, itu juga ada setelah ada DPM FPMIPA juga dibentuk juga grup WhatsApp juga yang isinya juga ketua DPM di FPMIPA dan ketua DPM FPMIPA dan ketua DPM himpunan di FPMIPA. Nah, itu di grup tersebut, di forum tersebut, menurut saya lebih ada diskusi atau lebih aktif gitu. Karena kadang juga ada informasi-informasi juga, baik yang misalnya informasi dari DPM Rema atau MPM Rema itu kadang disampaikan di forum tersebut gitu. Seperti itu Teh Diah, apakah kurang jelas atau gimana, boleh disampaikan lagi? Oke, makasih. Dari aku udah cukup jelas. Mungkin dari teman-teman fraksi 3 yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi. Makasih, Prila. Terima kasih juga Diah. Ya, silahkan. Dari fraksi 3 ada yang ingin ditanyakan lagi? Fraksi 3. Cukup, Pak Pres. Cukup. Fraksi 4 cukup. Fraksi 1 cukup ya? Iya, cukup, Pres. Oke, kepada peninjau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Silahkan. Terima kasih Pak Presidium. Pertama-tama saya mau menanyakan mengenai laporan ini. Kita kan buat laporan itu, kedengeran nggak? Terdengar. Oke. Kita fungsi untuk buat laporan itu kan sebenarnya adalah agar salah satunya adalah adik tingkat nanti yang mau jadi DPM itu bisa tahu evaluasi apa aja yang harus diperbaiki kan gitu ya. Nah, sementara adik tingkat kita itu adalah masih awam ya. Ketika membaca laporan ini, saya sendiri masih awam gitu ya. Saya tidak bisa langsung mengerti. Karena pertama, ini nggak ada daftar isinya ya. Atau emang gimana ya? Itu yang pertama ya. Halo, kedengeran nggak ya? Terdengar, silahkan. Oke, saya lanjutin ya. Pertama,
apakah aturan laporan di DPM itu nggak ada daftar isi atau kayak gimana ya? Kok nggak ada daftar isinya? Pertama itu. Lalu yang kedua, yang kedua itu kan karena kita sebagai orang awam ini langsung baca kayak gini, mana? Sulit juga sih. Nggak tahu ya kalau yang lainnya. Kalau saya sih sulit karena mungkin saya awam. Lalu yang kedua ini saya melihat di ini ya, mana? Nah ini di hambatan dan evaluasi ya. Ini halaman juga nggak ada ya. Oke. Di poin 4 ya. Poin 4 bab berapa? Poin 4 bab 2. Udah sampai bab 2 belum? Harusnya udah sih. Di hambatan ada kan ya? Mbak siapa tadi yang baca? Iya, Kang, ada. Oke. Sama di poin 5 di evaluasi. Poin 4 hambatan di poin 4A itu ya. Poin 4 hambatan di bagian B ya. Kurangnya pengetahuan dari setiap anggota DPM itu ya. Kemudian saya ke evaluasi nih. Saya sebagai katakan saja sebagai adik tingkat gitu ya, mau lihat evaluasi dan hambatan DPM sebelumnya. Kemudian saya melihat kurangnya pengetahuan dari setiap anggota DPM terkait fungsi dan tugas yang diembannya. Oke. Terus evaluasinya banyaknya anggota DPM HMF FMIPA UPI yang masih dirasa kurang cukup pengetahuannya. Saya sebagai adik tingkat sih bakal bertanya ya, apa bedanya hambatan dan evaluasi di sini? Gitu. Kok mirip-mirip aja gitu. Kemudian udah situ dulu. Thank you. Silahkan bisa langsung ditanggapi Ketua DPM. Ya, baik. Terima kasih. Untuk hambatan dan evaluasi ini, ia memang sedikit samar, namun di evaluasi ini saya dijelasin lagi gitu. Tapi mungkin emang kalimat awalnya sepertinya tidak usah dimasukkan karena jadinya sama dengan hambatan mungkin ya. Seperti itu. Mungkin kalau boleh saya sedikit jelaskan untuk di hambatan tadi karena kurangnya pengetahuan ya. Nah, kemudian ada evaluasi itu menjadi dua evaluasi gitu. Yang pertama, sebentar, masih putus. Oh, sorry Pak Presidium, maaf. Ya, silahkan. Kenapa? Perkenalkan, saya Najib dari 2014 1403715. Maaf. Oke, lanjut, Mbak. Iya, silahkan lanjut, Teh Prila. Ya, dari hambatan ini dengan kurangnya pengetahuan mengenai fungsi dan tugas DPM itu menjadi dua evaluasian. Yang pertama itu belum bisa menjalankan fungsi dengan baik, dan yang kedua itu
belum bisa memaknai esensi dari undang-undang sehingga pengawasan undang-undangnya belum optimal. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan pertama terkait tidak adanya daftar isi, bagaimana? Ya, mungkin nanti bisa saya tambahkan daftar isi dan keterangan halamannya. Terima kasih. Terima kasih Ketua DPM. Dari peninjau, Kang Najib, bagaimana? Oh iya, terima kasih atas maaf ya, jadi nambah kerjaan, nambah daftar isi sama halaman. Kemudian, jadi sebenarnya saya belum nangkep sih, maksudnya maaf banget. Saya belum nangkep maksudnya perbedaan antara hambatan dan evaluasi itu apa ya? Ini saya sebagai adik tingkat gitu, ingin tahu hambatan dan evaluasi itu Ya, apa ya? izin jawab, Kang. Oh iya. Jadi kan Prila kan bilang ini, hambatan itu kan dia bilang terdapatnya beberapa pengurus atau anggota DPM yang kurang berkompeten dalam hal yang dia pegang gitu. Nah, itu hambatannya itu evaluasinya ditemukan bahwasannya. Mohon maaf Mas, kurang jelas Mas. Mohon maaf. Ya. Dari mana Kang ya? Yang belum jelas ya Kang? Bukan suara Masnya. Gini. Prila menemukan bahwasannya anggota DPM itu kurang berkompeten di bidang yang dia pegang gitu. Itu hambatannya gitu. Kemudian evaluasinya di lapangan salah satunya itu ya ada beberapa anggota DPM yang belum bisa memaknai esensi ya misalkan undang-undang terus sehingga belum bisa melakukan pengawasan undang-undang dengan baik kayak gitu. Itu yang ditemukan gitu evaluasi. Dari apa? Dari hambatan yang tadi. Dari hambatan bahwa saya ditemukan iya dong benar karena anggota DPM-nya mungkin kurang berkompeten di hal undang-undang misalkan atau di hal bidang atau di hal apa gitu ya. Yang mungkin kemarin mereka belum pernah berkecimpung di bidang itu gitu misalkan komisi pengawasannya misalnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Gitu Kang. Saya mungkin izin dilanjutkan Pak Presiden, maaf. Boleh diskus gini tanpa presiden atau harus lewat presiden ya? Diskus kayak gini. Sepertinya bisa langsung tanpa presidium saja ya. Biar efek begitu. Oke. Langsung aja ya. Berarti silakan langsung saja. Oh iya. Evaluasi itu lebih ke sebab gitu ya? Atau gimana? Kalau hambatan itu kejadiannya, evaluasi itu sebab atau kayak gimana? Saya nangkapnya tadi kayak gitu. Iya. Seperti itu Kang ya, yang saya pahami juga gitu. Oke. Berarti yang di poin A ini adalah ada satu case di mana sulit mencari agenda bersama dengan yang tadi pengetahuan. Oh ya B, maaf. Kurangnya pengetahuan. Ada satu case di mana ditemukan bahwa anggota DPM itu kurang pengetahuannya ya.
Terus sebabnya adalah berarti dievaluasi banyaknya anggota LIN yang masih berasa kurang cukup pengetahuannya. Mana ya? Sehingga belum semua. Jadi sebab itu hambatan, akibatnya itu atau dampaknya itu evaluasinya gitu. Oke, siap. Gitu. Simpelnya gitu. Akan berdampak apa ketika kita menemukan anggota DPM yang kurang pengetahuannya gitu. Oh, ditemukan bahwasanya berdampak beberapa anggota DPM belum bisa atau apa ya, memaknai esensi undang-undang di HMF FMA UPI, sehingga belum bisa melakukan pengawasan undang-undang dengan baik, kayak gitulah. Izin berbicara. Oh, oke. Boleh. Ya, jadi menurut Prila juga tadi kurang lebih juga tadi kayak kata Kang Niko, jadi buat hambatan dan evaluasi ya, hambatan itu sesuatu yang menghambat sehingga terjadi evaluasi. Nah, evaluasinya di evaluasian. Jadi hambatan itu seperti sebabnya dan evaluasi itu akibatnya dari sebab tersebut. Oh, oke. Siap. Oke. Kalau boleh sih ditambahin hambatan itu apa ya pengertiannya? Kalau boleh sih, sebelum poin ABC ini, hambatan adalah apa gitu. Ya supaya tertib aja sih, maksudnya ketika orang awam membaca ini enak gitu. Itu sih masukannya. Baik, Kang, terima kasih banyak. Sementara cukup sih, Pak Presiden. Oke, makasih ya tadi siapa? Mohon maaf. Siap. Oke, terima kasih kepada peninjau. Dari peninjau lain mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan, ingin membahas sesuatu di sini atau ingin menanyakan sesuatu. Siapa di sini peninjau? Ada 4. Saya boleh tes? Ya, silahkan. Siapa? Ya, Asri Andayani dari Peninjau, Angkatan 2015. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Pres atas kesempatannya. Mau bertanya kepada Ketua DPM. Nah, yang pertama terkait struktur di DPM. Sebentar. Kan di sana ada Komisi 1 pengawasan, Komisi 2 pengawasan, Komisi 3 pengawasan. Yang di sana ada 3 orang, ada yang 2 orang, ya ada yang 3 orang dan ada yang 2 orang. Nah, mau bertanya pembagiannya seperti apa, karena di sini tidak dijelaskan juga gitu, jadi pengen tahu aja yang itu. Lalu mau bertanya kepada ketua juga terkait keaktifan dari masing-masing anggota DPM-nya. Apakah selama 1 tahun kepengurusan itu semuanya aktif atau misalnya ada yang tidak aktif dan lain sebagainya. Lalu boleh satu lagi ya sekalian. Lalu satu lagi terkait kondisi eksternal. Oh ya, terkait dengan pokoknya kondisi
komunikasi dengan pihak UKK. Di sini saya nggak baca gitu terkait itu, apakah selama 1 tahun kepengurusan dari pihak DPM tidak berkomunikasi dengan UKK atau misalnya seperti apa, dan kalau misalnya berkomunikasi boleh boleh dijelaskan gitu ya, komunikasi dengan pihak UKK-nya itu seperti apa saja. Mungkin sekian dulu. Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawab Ketua DPM, Teh Prila. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai struktur. Nah, untuk struktur kepengurusan DPM ini kami bermusyawarah untuk menentukan bagaimana strukturnya. Dan untuk komisi pengawasan ini kami melihat dari beban kerjanya. Nah, mungkin karena keterbatasan jumlah anggota juga, jadi setiap komisi masing-masing kita harus mencoba membaginya serata mungkin gitu, walaupun memang pada kenyataannya tidak mungkin semua sama rata. Untuk di Komisi 1 Pengawasan ini ada lembaga keuangan, ekonomi dan bisnis, akademik, dan sosial dan politik. Nah, empat bidang dan lembaga ini dipegang oleh 3 orang. Yang ini boleh di share screen-nya, boleh ke tunggu. Ya, di Komisi 1 Pengawasan ini ada 4 bidang dan lembaga, ada 3 bidang dan 1 lembaga, dipegang oleh 3 orang, dengan 1 orangnya memegang, Dinda Lesari itu memegang sosial dan politik, Niko Maruli memegang bidang akademik, dan Sherlyn memegang lembaga keuangan serta bidang ekonomi dan bisnis. Nah, mungkin kenapa dibuatnya seperti itu, karena mungkin beban mengawasnya berbeda gitu. Dan menurut kami, ketika kami musyawarah itu, lembaga keuangan dan bidang ekonomi dan bisnis kemungkinan bisa dipegang oleh 1 orang. Kemudian di Komisi 2 Pengawasan ini ada Alivia Nisa Sukma Arini mengawas bidang Kominfo dan Wakil Ketua Himpunan, dan Panji mengawas kaderisasi. Nah, kemudian untuk Komisi 3 Pengawasannya ada Elita mengawas lembaga kesekretariatan dan bidang litbang, Rian Firdaus mengawasi bidang pemikat, dan Yusuf mengawasi bidang kerohanian. Mungkin seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, maaf. Kondisi dari setiap anggotanya bermacam-macam, ada yang aktif dan kadang memang ada yang kurang aktif gitu. Mungkin karena faktor kita juga kan jadi daring gitu ya, sehingga kecenderungan untuk jadi intinya tuh ketika daring seperti ini yang dirasakan lebih mudah merasa bosan gitu ketika kita hanya mengawasi lewat handphone. Nah,
Dan selain itu juga dari anggota DPM juga banyak yang memiliki kegiatan lain di luar DPM, sehingga mereka membagi waktu gitu. Jadi ada yang aktif dan kurang aktifnya itu emang berbeda-beda gitu tiap orang. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, koordinasi dengan pihak UKK ya. Selama 1 periode ini, mungkin untuk komunikasi langsung lebih banyak UKK dengan ketua himpunan. Nah, biasanya di rapat koordinasi juga, kadang ketua himpunan mengabari keadaan UKK-nya. Nah, mungkin untuk komunikasi langsung, yang pernah terjadi itu ketika ada pengurus UKK yang cuti, dan jadi kita ada komunikasi gitu dengan UKK-nya terkait status pengurus tersebut gitu. Nah, kemudian selain itu juga komunikasi dengan UKK kita kadang ada di rapat kerja bersama. Seperti itu. Iya, terima kasih. Priyala ya? Kalau yang barusan yang ketidakaktifan itu boleh disebutkan nggak misalnya anggotanya siapa aja yang merasa emang kurang aktif? Menurut Priyala sih. Terus, nah itu dulu deh. Silahkan. Ketua DPM langsung jawab saja. Ya. Yang menurut Priyala kurang aktif gitu ya. Mungkin ini tapi kurang aktifnya pun dengan alasan ada Priyala tahu kondisinya gitu. Nah, beberapa emang ada anggota DPM yang bekerja. Seperti Panji ini bekerja, jadi kadang bentrok dengan kegiatan di DPM juga. Kemudian untuk di akhir-akhir kepengurusan ini juga ada Jundi juga bekerja, jadi kadang ada slow respon gitu, karena memang ada alasan yang Priyala ketahui gitu. Udah. Ya, udah. Ada lagi ya? Oh, udah. Satu lagi deh dari saya mau nanya terkait di sini kondisi eksternal pernah melakukan studi banding dengan DPMBK. Nah, hasil dari studi bandingnya bagaimana? Terus penerapannya di hasil studi banding di DPM HMF-nya seperti apa? Atau mungkin ada notulen studi bandingnya? Udah sih, enggak. Sebentar, Kak. Ya, untuk studi banding dengan DPMBK ini sebenarnya kita melihat ya dari yang hasil studi banding itu ada beberapa perbedaan. Jadi gimana ya? Tidak terlalu banyak kesamaan di DPM-nya, jadi kita jadi sharing gitu. Nah,
untuk yang diterapkan di DPM itu ada ini di DPMBK itu mereka punya akun Instagram. Nah, tapi akun Instagram itu memang khusus DPMBK. Nah, dari akun Instagram itu kita lihat bahwa ternyata mereka menyerap aspirasi melalui Instagram juga. Nah, jadi kita berpikir bahwa karena kita sekarang daring dan salah satu di alur aspirasi itu salah satu cara menyampaikan aspirasi ada melalui kotak aspirasi yang biasanya kita simpan di mading HMF. Nah, namun karena kondisi seperti ini mungkin jadi tidak terlaksana gitu ya kotak aspirasinya, sehingga kita membuat inisiatif lain, alternatif lain untuk menjaring aspirasi secara daring ini dengan lewat Instagram HMF, Instagram aspirasi HMF. Nah, kita hanya membuat Instagram khusus untuk aspirasi, tidak Instagram DPM, karena dirasa DPM masih bisa mempublikasikan kegiatannya atau apapun gitu yang dirasa perlu dipublikasikan bisa di Instagram HMF. Udah? Iya, Teh, udah. Ya udah. Udah cukup. Dikembalikan kepada presidium. Oke, terima kasih Teh Asri. Dari peninjau lain mungkin ada lagi yang ingin ya silahkan Teh Isma. Suara saya kedengeran nggak? Ya, terdengar. Nah, ingin bertanya ya ke DPM. Ini nyambung juga dengan yang ada di Tapmumas kan. Sebelum-sebelumnya itu anggota DPM itu 15 orang ya, baru periode kemarin ini yang 12 orang. Dan kemudian di Tapmumas juga ada tentang pengkajian bagaimana pemilihan anggota DPM gitu. Nah, mungkin salah satu gambaran awal sebelum ke sana mungkin bisa dipaparkan juga di sini gitu. Mungkin cocok ya untuk ditanyakan di bagian ini. Bagaimana sih seperti efektivitas keberjalanan kepengurusannya selama satu periode ini dengan dijalankan oleh 12 orang gitu dalam mengawasi proker atau mengkaji undang-undang dan lain sebagainya gitu. Dalam melaksanakan kepengurusan DPM satu periode ini, bagaimana gitu keefektivitasannya. Kayak gitu aja Presidium, terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab Teh Prila. Ya, terima kasih Teh Isma. Selama satu periode ini gitu ya dengan 12 anggota DPM yang Prila rasakan tentu berbeda ya, karena biasanya 15 orang sekarang 12 orang. Jadi tiap anggotanya tiap individunya itu memegang beban kerjanya lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Contohnya yang paling beda gitu. Dari sebelum-sebelumnya biasanya di tahun-tahun sebelumnya Prila lihat untuk badan itu 2 sampai 3 orang. Nah, sedangkan di periode sekarang tuh 1 orang. Nah, ini juga berpengaruh gitu. Ketika ada salah satu badan yang memang ada hambatan menjalankan tugasnya, jadi perlu waktu lagi gitu. Beda ketika di badan itu ada yang menemani gitu.
ada 2 atau 3 orang yang menemani, bisa saling backup. Nah, sedangkan ketika jumlahnya berkurang, jadi itu benar-benar penuh dikerjakan sama dia itu. Jadi itu kadang menjadi suatu hambatan juga untuk kerja tiap orangnya, apalagi yang memegang satu orang, satu badan gitu maksudnya. Ya, sudah cukup Presidium. Mungkin sudah memberikan gambaran terkait kinerja 1 periodenya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Isma. Ada lagi yang ingin dari peninjau? Ada lagi? Atau sudah dicukupkan saja? Saya cukup sih, Mas. Thank you. Cukup. Oke, terima kasih. Kang Najib. Iya, mungkin untuk gimana terakhir Pak Presidium? Kenapa? Oh iya, terima kasih. Oh iya, oke. Mungkin untuk terakhir fraksi 1, apakah sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau dibahas? Untuk ini tidak ada, tapi fraksi 1 mau point of order. Kita selesaiin ini dulu ya sebentar. Ya, baik. Oke, fraksi 2. Cukup. Fraksi 3. Cukup, Pak. Fraksi 4. Fraksi 4. Cukup. Fraksi 5, apakah sudah ada fraksi 5? Sepertinya masih tidak ada. Oke. Untuk pembahasan ketua DPM ini sudah selesai. Silahkan fraksi 1 tadi ingin order. Ya, mohon maaf sebelumnya point of order dari fraksi 1 mengajukan untuk pending terlebih dahulu karena diingat waktu sudah malam dan dikhawatirkan peserta sidang tidak kondusif dan juga besok akan ada agenda dari pagi lagi. Terima kasih. Oke, pendingnya sampai jam berapa? Pendingnya sampai jam berapa? Tadi dari panitia sampai jam 9. Pagi. Oh, pendingnya? Pendingnya sampai jam? Oh, sebentar. Jam 7. Jam 7. Ada order dari fraksi 1 untuk pending sampai jam 7. Dari fraksi 2 bagaimana? Fraksi 2? Ikut forum. Ikut forum, belum ada forum yang bisa diikuti. Ya ikut ke fraksi 1 dulu berarti. Oh iya, sebentar. Kembali ke fraksi 1, ordernya bagaimana jadinya? Ordernya coba diperjelas. Ya, hari, maaf, tanggal, ya. jam. Hari, tanggal, jamnya. Jadi point of order dari fraksi 1 mengajukan untuk dipending dulu sampai besok jam 7 pagi hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021. Oke. Order dari fraksi 1 untuk pending sampai besok jam 7 hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Kepada fraksi 2. Fraksi 2 bagaimana? Ya, fraksi 2? Setuju. Fraksi 3? Setuju. Fraksi 4? Halo, fraksi 4? Setuju. Setuju.
Fraksi 5 sudah ada? Fraksi 5 masih abstain. Karena ketiga fraksi sudah menyetujui order dari fraksi 1, maka pending sidang sampai besok jam 7 hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dibuka. Oke, terima kasih semuanya. Jangan telat besok ya. Oke. Siap, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih panitia, Pak Presidium. Terima Telat kasih ya. Pak Pepe yang telah hadir. Oke, panitia. Wah, luar biasa panitia. Sukses panitia ya. Meja speaker cenah mana speaker, meja bendera. Dispenser nitip di kosan Sukma ya. Duluan ya, duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Kang. Duluan ya panitia, atur nuhun. Iya, Kang. Duluan panitia. juga. Duluan panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya, panitia semangat ya. Tunun. Makasih, Kak. Ya, Kang. Makasih banyak panitia semuanya. Sukses ya. Jangan lupa bahagia. Oke, Kang. Makasih, Kang. Semangat teman-teman panitia, duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Teh Hasna. Waalaikumsalam, Teh. Udah nggak ada ya
ininya peserta forumnya itu masih ada? Oh ada ya, fraksi 1. Enggak, itu fraksi 1 juga masih panitia. Oh, rename dulu, ya, oh iya benar Saskia. Fraksi 2 juga Oh iya benar Teh Amalia. masih panitia kok. Oh iya benar. Maaf. Mungkin sebentar aja ya dari Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Untuk hari pertama ini, hari pertama Mumas tanggal 12 Januari, hari Selasa 2021, alhamdulillah sudah terlaksana ya. Alhamdulillah lancar juga walau ada beberapa kendala. Mungkin ada beberapa di bagian kendala di setiap divisi, tapi insya Allah mungkin hari pertama memang biasanya seperti itu ya, biasanya mungkin dari teman-teman juga kan ada yang baru mengikuti Mumas mungkin gitu ya, bukannya ingin apa gitu, tapi dari teman-teman mungkin ada yang baru mengikuti Mumas dan ada yang udah lama juga yang pernah mengikuti dulu di SMA. Mungkin sedikit dari Ahmad ada evaluasi untuk divisi acara mungkin ya, di bagian Zoom-nya dipersiapkan kembali dan ya dipersiapkan kembali dengan baik untuk link Zoom-nya, terus koordinasinya sama abang-abangnya juga lebih baik lagi ya sama abangnya. Terus dari beberapa divisi juga dimohon untuk memperbanyak koordinasi juga gitu. Koordinasi lagi dengan divisi lainnya juga dan sama ketua pelaksananya juga. Terus yang ketiga, hari ini partisipan ada sekitar 80 atau kurang dari 90 ya. 90 partisipan mungkin aja. Tadi sempat nyentuh 90. Oh, nyentuh 90 ya? Oh iya. Tapi hanya beberapa menit kalau nggak salah ya, hanya beberapa menit. Pas tadi pembahasan DPR. Lumayan sih, iya. Untuk itu mungkin ya bisa aja besok bisa jadi gitu. Lebih ramai soalnya dari grup warga gitu ya, dari peninjau ada beberapa yang nge-WhatsApp Ahmad, ada yang ngejapri Ahmad. Kalau misalkan bagian LPJ, DPM dan Kahim dihubungi gitu. Kayak gitu. Jadi kayaknya bakal ramai banget gitu besok. Besok kan bagian pembahasan LPJ DPM lagi, melanjutkan yang tadi, terus pembahasan LPJ dari Kahim gitu. Nah, besok tuh ada kayaknya bakal lebih banyak. Kayaknya bakal banyak gitu. Kayak gitu. Terus yang keempat, dari divisi sekretaris mungkin ya. Dari divisi sekretaris dari divisi divisi humas dan kesekretariatan, gimana itu proposal dan surat-surat yang lainnya, apakah udah ditandatangan lagi sama